Hey, what's up guys? Kembali ke YouTube channel. Ya what's up, balik lagi bareng gue Her. Jadi video kali ini gue kedatangan salah satu selebgram, tiktoker, youtuber dan artis keren, bener artis. Artis papan tulis. Tunggu dulu ini. Artis kah atau selebgram kah atau apa dulu nih? Diborong semuanya. Paket. Tapi julukannya gini aja. Gimana? Tegar si anak pengamen. Oh iya. Saya anak pengamen bukan artis, Pak. Dulunya anak pengamen. Ya begitulah. Oke, kenalin Tegar ya. Ya WhatsApp bro. WhatsApp bro. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik. By the way, kita udah berapa tahun nggak ketemu nih? Iya ya. Herduh, kita udah berapa tahun nggak ketemu sampai sekarang. Ada kali setahun kurang lah gitu ya kan ya. Ya Kita tiba-tiba udah punya anak. Iya, makanya. Terus orang-orang kaget gitu Iya. lihat. Dulu kan Tegar sering muncul di televisi, terus di ini sekarang kemana gitu Tegar kan nyanyinya tuh Tegar yang dulu bukan yang sekarang. Tuh gimana tuh? Tegar kemana? Iya. Mau tahu? Ke Goa, sedang ini bertapa biar dapat duit terus. Oh iya. Oh iya, betul. Sibukannya sekarang apa Tegar? Ya biasa bikin cover lagu. Masih terus bikin aktif konten. gitu? Iya masih bikin konten untuk di YouTube channel gua. Iya. Terus juga rilis lagu baru. Baru. Ya itu sih kesibukan gua sekarang. Oh iya. Bentar dulu ya. Jadi ini by the way gue nge-recordnya ini di salah satu kafe di Garut juga ya. Jadi tadi kita ada acara nongkrong ya gitu ya. Sekalian nongkrong dan ini sekalian juga bikin konten gitu. Iya, terus juga tadi kan aku lihat-lihat nih kayak si Harry, benar ternyata si Harry kan kita tanpa sengaja ya, makanya aduh kata gua. Dan ini Kotnya pakai handphone juga di iya ini juga kita spontan karena nah gitu. Dan Tegar juga nggak sendirian, dia ditemenin bareng istrinya. iya betul. Siapa nama istri tercintanya? Sarah Selak. Siapa sih? Sekarang seloka guys. Nggak, soalnya ibu gua yang ngomong kayak gitu, Sarah Selak. Oh. Wah. Susah namanya ya. Oke. Dan by the way juga gue ditemenin sama si Aripan ya, Bang Ripan. Kalian juga jangan lupa subscribe channelnya si Bang Ripan. Apa Bang namanya channelnya? Oh, Bang Pan. Bang Pan. Oke. Pan, nggak pakai F, Enggak pakai F. pakai P ya. Gua sudah pisan atuh. Iya, sudah biasa. Ngomong F kayak Free Fire. Mau mandi juga Anuk, bukan Handu. Anu. Itu mau kesana. Tinggal ini. Iya. Oh, jadi kita balik lagi ke topik ya. Oke, yo. Apa namanya? Jadi kesibukan sekarang ini kebetulan kan Ategar lagi di Garut nih. Di Garut itu Ategar lagi ngapain sih? Di Garut mau tahu lagi ngapain? Ada kerjaan apa gimana gitu? Mau ngapain mau tahu? Iya mau tahu. Sare. Sare. Mau tidur doang. Oh emang karena si tetenya kan orang Garut. Iya, enggak lah. Kalau di Garut ini kan lagi istirahat aja gitu. Iya, Karena iya. kan habis pulang kerja juga gitu. Oh, Kerja gua iya. jarang banget di Garut gitu. Ya, di Garut sih jaga anak. Oh. Bareng sama istri. Iya. Gitu sih. Gimana sih menurut Ategar udara di Garut? Udara di Garut sama aja kayak yang di Bandung. Di Bandung. Tiis, Tapi enaknya nih. Nah, tapi enak tuh. Apalagi kan sekarang lagi hujan. Iya, iya, Musim iya. hujan, sorry ya. Aduh, by the way, ini Ategar udah hampir berapa bulan, berapa bulan apa berapa tahun sih ngilang kita belum. Oh, berapa ya? 2019 kalau nggak salah ya. Terakhir itu. Terakhir ya. Jadi di situ tuh Nah. gua itu memang benar-benar lagi di bawah banget. Iya. Terus tiba-tiba ngilang ya kan. Nah di situ gua langsung aja lihat bikin konten aja gitu. Bikin Bikin konten. Apalagi kan di YouTube gua waktu itu banyak teman yang bilang katanya, "Gar, lu bikin konten aja, lumayan bisa cair di situ banyak banget." Oh ya, jadi penghasilan tambahan lah, nah gitu. Iya. Terus setelah merintis di bawah ya kan ya, ada lagu lagi viral, Iya. yaitu lagunya Virgon, Mufti terus sama Surat Indonesia. Di situ gua langsung cover lagunya, tiba-tiba ya namanya juga kehidupan, ada yang naik terus dia lagi kayak roda berputar aja gimana Iya. sih gitu ya kan. BTW itu waktu nge-cover lagu Virgon yang sempat viral itu tahun berapa sih? Tahun 2018. 2018. Ya. Sempat nge-cover lagu Virgon yang Surat Cinta untuk Mantan. Emang 2018 ya? Ya, Bukan deh. 2017, sorry. 2017. Iya. Sempat viral berapa viewers tuh? Berapa ya waktu itu sekitar, bentar gue cek dulu. 5 juta kalau nggak salah. Ya, yang bukti 5 juta. Iya. Suratnya untuk Starlight itu berapa ya? Handphone apa nih?
Richard. di Oke ya. Yang intinya yang Main cek sendiri. Ya nanti kalian cek aja sendiri. Oke, kalian bisa langsung cek di YouTube-nya si Ategar. Oke. Kita ngobrol-ngobrol apa lagi nih? Ngobrol Nggak apa-apa gitu apa-apa. kalau misalkan kita apa nanya-nanya gitu kan sekarang udah nikah nih udah beda lah. Kan dulu mah masih sendiri, sekarang udah ada yang gimana? Udah sih ada yang perasaan dampingi A gitu. Udah ada yang nemenin gitu setiap tidur. Gimana sih? Enak Ya apa pasti gimana? enak. Enaknya gimana? Ya intinya ada pendamping hidup yang bisa support aku di dunia entertain mau Oh, gimana gitu loh. Apalagi kan gue juga udah kenal Sarah gitu udah lama juga. Iya. Gue tahu apa pahitnya itu gue udah tahu ya kan dia juga Iya. udah tahu Baik gue buruknya. kayak Iya. iya. Terus juga apa namanya kita juga saling sayang gitu Iya. ya kan. Ya kita juga suka kita juga pernah bisa balik lagi dan Putus nyambung. Oh, ya begitu tapi pasti. pas apa namanya ya jadi itu nggak kemana sih ya Iya, pasti iya. bakalan ketemu lagi gitu Iya, ya iya. alhamdulillah gitu sampai sekarang aku sama dia baik-baik aja Bisa sampai saling sayang sekarang gitu iya, ya. bisa sampai sekarang gitu apalagi sekarang udah punya anak ya kan Iya, iya. ya bersyukur banget punya keluarga kecil gitu ya Ya, alhamdulillah. Ngomong nih, Bang Tegar sama Kak Sarah tuh awal mula ketemunya tuh bagaimana tuh? wah Oh Iya, iya, awal mula kenal. Nah, Nah. itu yang bener. Itu Bisa tuh ketemu. yang bikin Maksudnya, penasaran gitu. Kan Bang Tegar nikah nih sama Bang Sarah. Bang Sarah. Kak Sarah nih. santai ini grogi dia Bisa ketemu nih sama si Sarah. Ah. Awal ketemunya. Awal gimana ketemunya sih? awal ketemu di mana Ya, ya jadi dulu coba. Pasti kan penonton juga. Pasti kan penonton juga penasaran tiba-tiba ketemu di apa pernah ketemu di televisi atau misalkan lagi syuting apalagi di endorse Nongkrong atau di gimana suatu gitu, tempat Bang? gitu. jadi dulu tuh gua ketemu sama Sarah itu ada di online lah pokoknya di online. Online. Ya, Iya. Itu Salah satu aplikasi. kayak salah satu aplikasi. Terus juga di situ teman gue ngajakin gue itu datang lah jadi apa bintang tamunya. Oh gitu. Ya nyanyi gitu bareng gitu ya. Terus gue juga ditawarin lu kalau mau ikutan aja Take Me Out. Dia bikin acaranya Take Me Out gitu Oh. di salah satu aplikasi. Dan Terus akhirnya lu- iya. Dan akhirnya ada dia juga dan Iya, gue baru iya. kenal dia ya kan. Terus kok dia cantik banget gitu ya. Iya. Udahlah, gue pilih dia aja. Gue bilang Padahal enggak loh, kamu bohong banget. Padahal di kotak-kotak yang lain itu ada yang lebih cantik, lebih seksi banget dan lu ngemont. edan. Nah, kenapa alasan Bang Tegar bisa memilih Teh Sarah gitu? Ya karena ikut update. Oh, Anjir, ya. ternyata dia salah satu petis abang gitu. Ya. Pas sudah lama kenal, ternyata apa namanya sama gitu kelakuannya sama saya. Iya. Dia begini ya, aku juga begitu. Jadi bisa begitu. Iya begitu. Oh itu teh pas pertama ketemunya Bang Tegar sudah sempat viral apa sebelum viral gitu? Aku nggak tahu dia loh sebenarnya. Nggak tahu. Pas dia di kotak yang tengah itu ya. Aku nggak tahu dia Tegar penyanyi. Oh gitu? Nggak tahu. Itu waktu Waktu 18 aku nggak tahu dia penyanyi. Tahu-taunya dia ada yang bisa selama. Oh iya, itu zaman-zamannya gue lagi live di salah satu aplikasi. Iya, nyanyi. Sampai sekarang tiba-tiba udah nikah ya? Alhamdulillah nggak nyangka gitu bisa sampai sekarang. Dan udah punya momongan gitu. Dan iya dan di situ juga Bang Tegar sekarang udah mempunyai anak yang bernama Abijar Octaviano Putra. Abijar Octaviano Putra Septian. Btw berapa tahun sih Bang sekarang anaknya? Sekarang udah 1 tahun ya. 1 tahun. Dan baru kemarin ulang tahun. Ulang tahun. Kenapa nggak dibawa? Karena udah malam ya. Oh, udah malam. Aku jadi masuk angin. Anjing. Nah, btw mau nanya lagi nih gimana sih enak enggaknya jadi seorang YouTuber atau apa entertainer gitu? Entertainmentnya. Ya enaknya sih kita bisa bantu bukan aku ya. Iya. Aku bisa bantu orang tua aku Ya. ya kan. Dulunya juga ya, kita semuanya itu keluarga gue tuh anak pengamen lah ya. Oh, iya. Gitulah semuanya mengamen gitu. Tapi ya gue berjuang gitu bisa sampai sekarang. Alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Iya, gitu, iya. ke orang tua gue juga terus sama bersyukur banget gue bisa bantu orang tua gue untuk bisa Jadi- beli rumah gitu. Iya. Ya bersyukur banget gitu. Jadi bisa mengangkat derajat orang tua lah, Alhamdulillah, derajat iya. keluarga gitu. Tapi sekarang masalah tawaran buat main di TV masih ada nggak? Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Kemarin kita baru masuk TV juga. Iya.
di film apa masih di musik-musik? Kita banyaknya di interview sih, di Oh, TV. oh iya. Karena kan banyak orang-orang yang penasaran sama aku, sama Iya, Lala, kenapa ada apa ini, Ada apa, oi, enak nih, iya. oi. Ya gitu deh. Sekarang follower berapa follower berapa Subscriber. follower Instagram? Sekarang ada 330 sekian lah. 300.000 lebih. Ya segitu. Sarah juga sekarang udah banyak followersnya dia, wah. Nah, Mantul ya. Selebgram Wah, banget gitu. Telegram ya. Tapi kalau misalkan ada endorse di Instagram suka diambil nggak? Pasti. Pasti. Buat Karena kan itu rezeki. penghasilan tambahan juga ya. Oh, penghasilan tambahan juga. Aduh. gua mau nanya nih buat Bang Tegar, kok mau nikah muda gitu dan melepas masalah lajang Bang Tegar gitu Ya. di usia segini? Kenapa gue pengen nikah muda itu ya karena ngejauhin Maksiat gitu. ya, Lebih contoh jadi- lah, iya hal contoh ya. kayak dilihat tuh nggak apa namanya belum maklum atau apa Iya. gitu ya kan. Menghindari gitu. Bukan itu intinya. Kan ngeri. Jadi Makanya lebih memilih lebih nikah Kan nikah. lucu ceritanya. Gimana? Jadi dulu tuh aku kan dulu sempat nikah ada orang Iya. lain 6 bulan. Habis itu setelah cerai, aku tuh kan kayak mendiamkan Iya. diri, mengasingkan diri selama 2 bulan. Setelah itu aku ketemu langsung sama dia, cowok tuh yang aku ketemu dia kan. Iya. Aku ketemu, aku main ke apart ya waktu itu. Habis itu ada teman-temannya juga, ada temen aku juga. Oh. Jadi nggak berdua, Iya, iya. barengan banyakan. Oh, banyak. Nah terus gitu tiba-tiba dia bilang ada salah satu temennya, nggak tahu sahabatnya lah gitu ya. Kok gue kayaknya mau nikah di Sarah kalau gue punya duit katanya gitu kan. Iya. Terus aku apaan sih gitu kayak bercanda-bercanda gitu kan sama Oh, teman-teman iya. bercanda-bercanda ketawa-ketawa. Tahu-taunya bulan depan dia ngirimin foto nikah, foto apa sih? Cincin. Cincin, Oh, iya. tunangan. Ntar kalian lihat deh ini di sini. Oh, iya. Nah itu ternyata benar akhirnya kita memutuskan buat nikah tuh awalnya pengen Februari. Cuman aku kan nanti aja gitu. Terlalu cepat gitu kan. Aku bilang akhirnya Oh jadi awalnya kayak bercanda-bercanda gitu. Iya. gitu. Abis gitu juga akhirnya memutuskan kalau ternyata di bulan Maret. Bulan. Tapi ada sedihnya juga ketika kita udah nge-DP ini DP itu, tahu-tahu kan lagi COVID. Covid. Iya. Nah. Akhirnya kita nggak boleh tuh nikah yang rame-ramean karena kan dulu ditangkap polisi atau apa gitu Iya. kan. Nah. Pokoknya waktu kita nikah juga ada polisi ya. Dan itu pun nggak boleh lama, cuma 2 jam atau 3 jam. Jadi nggak rame-rame Iya. gitu. Karena ketat banget waktu itu kan awal-awalan mulai dari COVID. Covid. Ya nih Kasian kita banget dijajah ya. sama Konoha. Kan Rencana udah pengen ini, pengen ada musik ini, pengen dekoran gini-gini ya nggak jadi. jadi Jadi- rencana yang indah, tapi pas di hari H gini-gini. Iya, aduh, ya Allah. Gara-gara siapa itu teh? Si Corona. Covid. Corona. Iya, corona. Aduh. Jadi pas sebelum nikah tuh kalian tuh pacaran dulu apa gimana gitu? Kita pacaran dulu, kita pacaran. Berapa lama tuh? Ingat banget yang aku ingat banget ya. Iya. Aku tuh pacaran sebenarnya tuh tahun 2008 Iya. nikah lagi putus itu Februari 2019. Iya. Nah habis itu aku langsung nikah di bulan Januari mana? April apa Mei gitu ya. Aku Iya. nikah sama orang lain 6 bulan, selama 6 bulan aku cerai terus balik lagi sama dia. Oh gitu. Sungguh sangat-sangat tidak menyangka ya kenapa harus balik ke kamu. Ya, bener sih, semua Padahal orang kan bilang, banyak. ya, Aku semua juga orang- tadi aja. Banyak orang bilang gitu ya jodoh nggak kemana benar. Benar. Itu Jadi bukti sama gua. Iya, jodoh nggak kemana, udah jodoh nggak kemana-mana. Iya, asli. Iya. Sama-sama seperti uang bro. Uang. Jadi kalau misalkan kita nih lagi bokeh gitu ya, Iya. apaan ya gue punya uang nih gue mau kerja apa, tapi kalau misalkan nggak dipikir ke situ ya tiba-tiba uang datang sendiri. Nah, betul sekali. Itu emang faktanya Iya. gitu, banyak gitu yang gue alami yang seperti itu gitu. Tapi Ategan sampai sekarang masih ngamen gitu. Nama. Wah masih. 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 Ya soalnya kan kemarin lihat di YouTube nih Ategar kayaknya kayak lagi bikin ngamen-ngamen di jalan kayak gitu itu apa sih? Iya, jadi gue itu bikin konten itu bukan sekedar gimmick atau apa gitu Iya. ya. Tapi ya gue itu memang bener-bener ngamen. Mengamen. Terus Iya. si hasil ngamennya tuh di kemana sih? Si hasil ngamennya itu uangnya udah dapat banyak gitu ya. Iya. Gue bagi-bagi ke anak-anak pengamen gitu. Oh, Jadi disedekahin lagi gitu. Ceritain orang yang memerlukan seperti itu ya. itu Ategar iseng-iseng apa Bukan iseng-iseng ya, lebih karena ke direncanain gitu? basicnya sih kan gue kan orang Iya. pengamen, ya kan. Jadi gue juga gak ada kata malu untuk mengamen lagi karena itu kan halal. Iya, iya, iya. Kan daripada lo meminta lebih baik Nah, mengamen
menjual suara gitu ya. Daripada kita tangan di bawah, lebih kita berjuang gitu. Berjuang gitu, Nah, bisa sendiri. Nah, jadi motivasi banget Bang Subang. Alhamdulillah. Iya kan videonya sempet abang itu sampai diundang ke salah satu TV kan di apa Rumpi ya. Rumpi. Nah waktu itu Alhamdulillah membawa rezeki, ya itu juga terutama untuk anak keluarga. Alhamdulillah gitu, nggak apa namanya, dia selalu aja tertutupi gitu dengan adanya aku kerja di mana-mana gitu, bisa buat beli susu pokok Abijar gitu. Alhamdulillah. Tapi perlu digarisbawahi ya, aku Iya. sebagai orang awam, misalnya kayak bukan orang musik, bukan basic dari pengamen, bukan apa. Menurut aku pengamen itu jangan dipandang sebelah mata sih. Mereka tuh sama-sama seniman, Nah, cuman beda panggung aja. Iya. Gitu aja. Nah, Kan gini teh ya, kebanyakan kan pengamen rata-ratanya ditato gitu ya. Iya. Nah menurut saya mau nanya ini agak sedikit gimana gitu ya. Menurut Ategar sama Sarah, orang yang bertato itu seniman bukan? pandangannya gitu, Pandangan kalian. Nah, pandangan kalian orang yang bertato itu kan Ategar sebagai pengamen pasti punya teman yang bertato. Menurut Ategar orang yang bertato seniman apa bukan? gue sih lihatnya sih ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Cuman ya tergantung mereka, orang-orang yang lihat gitu kan, mandangnya secepat itu atau enggak gitu. Kayak contoh apa ya dibilangnya, jangan terlalu ini sih nilai orang secepat mungkin. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu awal gimana Orangnya, apalagi kita baru kenal gitu ya kan. Iya. Kalau gua sih lihat orang yang bertato itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Itu terserah dia ya. Iya. Cuman kalau dianya memang benar-benar jago, ada bakat, Iya. nyanyi atau main gitar, terus dia berjuang untuk kehidupan dia, itu Iya. bagus banget sih menurut gua. Kita ambil sisi positifnya Nah, aja iya. gitu, daripada kita mikirnya enggak gitu ya kan, ya kita ambil maknanya aja, Iya, ambil. Iya. hikmahnya Iya. ya, ambil hikmahnya aja, ya gitu sih. Kalau menurut Teh Sarah gimana? Kalau Orang aku yang sih- bertato itu ya jadi sekali lagi buat kan Ategar barusan udah ngebahas gitu. Orang yang bertato itu kayak gimana sih? Sekarang menurut Teh Sarah orang yang bertato itu seni apa gimana sih? Kalau aku sih yang pakai tato itu ya, Ya. dia tuh penikmat seni. Karena Penikmat apa? seni. Kayak misalkan orang dia seneng yang ngeliat lukisan, dia Iya. pasti bikin mural, Iya. tembok, atau dia tuh bikin beli patung, beli kayak lukisan. Kalau dia kan penikmat seninya di tubuh, ya udah mungkin dia bikin tato di Oh, sini iya. untuk menikmati seni tersebut gitu. Iya. Nah, Jadi dia menuliskan keluh kesahnya ke dirinya, ke iya. badannya sendiri gitu. Mantap. Ya itu sih. Tentang tato ya. Saya sorry banget. Yang penting sih nggak merugikan Orang lain. Orang lain. Nah, gitu. Oke, mantap. Gila. Oh ya, by the way, kan Bang Tegar dulu nih suka ngamen. Setelah pulang ngamen, suka langsung pulang ke rumah atau kemana sih? Gua itu jarang banget pulang rumah bro. Jarang banget. Jarang. Biasanya Tidur di pinggiran, Pinggir. beli kardus, bareng tidur sama teman-teman. sama ngamen yang lain gitu. Iya, sama teman-teman yang lain. Jarang banget gitu gua pulang ke rumah. Soalnya gini, gua itu orangnya bete banget kalau di rumah gitu nggak ada apa-apa gitu. Makanya kayak misalkan gua harus makan atau jajan, gua harus ngamen dulu. Jadi, wah gua lapar, gua ngamen aja dulu. Jadi bener-bener pengen cari uang sendiri gitu. Gua tuh pengen banget cari uang sendiri. Iya, ngerti Bang. Nah, sorry banget ya Bang ya. Jadi penghasilan paling besar dari ngamen dulu ini Maya sebelum Abang masuk Viral. Iya, Viral. jadi entertainer Abang penghasilan paling besar berapa sih? Penghasilan paling besar itu 100, pernah waktu itu 400.000. 400.000 Iya. dari ngamen itu. Dari ngamen itu. Soalnya gini, kan ada acara ya waktu itu di pinggir. Gue tuh soalnya kalau misalkan ada acara-acara nyanyi atau gitu, gue tuh Iya. ke belakang, ya kan gue bilang sama tim dari situnya, bang, gue mau nyanyi dong. Iya. Ya kadang-kadang gitu, nggak sabaran pengen nyanyi di atas Iya, panggung gitu. oh, iya. Alhamdulillah ada aja orang yang ngasih gitu. Itu paling besar sih 400.000 gue dapat. Itu paling besar 400.000 Paling besar. waktu itu. Tapi pernah nggak ada orang pas Abang ngamen ke salah satu toko atau jalan gitu, pernah ada yang jangan ngamen di sini, pernah ada yang marah kayak gitu? Pernah. Sering. Bukan sering lagi. Terus juga ya sama kayak lagu Aku Yang Dulu Bukan Sekarang ya kan. Iya, Nah, iya, itu, iya. itu benar. Bener Memang gue banget. pernah dulu. Emang diceritain lewat lagu gitu ya. Iya.
Tapi kan di situ jadi pelajaran buat gua gitu. Jadi gua tuh harus tetap kuat gitu ya kan. Apalagi dihina sama orang, terus ditendang, nggak boleh tidur di pinggir toko dia. Iya. Gua sering banget kayak gitu dulu. Ya biarin sih. kalau menurut Sedih gua. banget. Hal apa yang buat Bang Tegar sedih tuh pada saat mengamen gitu? Pada saat ngamen ya, gua sedih itu apa ya? Ketika apa gitu? Ketika apa Ketika yang nggak buat dapat uang sepeser pun atau gimana gitu? Dulu gua pernah waktu itu di Subang. Hmm. Gua tahu banget gitu. Orang-orang kan punya daerah masing-masing gitu ya ngamen Ya. kan. Terus gua juga baru pertama kali ngamen di Subang tuh waktu itu. Iya. Ketemu sama anak pengamen lagi. Hmm. Wah, gua dipalak gitu. Jadi uang gua diambil sama Diambil. mereka. Terus habis itu gitar dibanting. Oh, karena abang ngamennya ke tempat dia gitu? Iya. Oh, Jadi lokasi dia Mungkin gitu, nggak tahu memasuki apa lokasi gitu dia. ya. Mungkin dia iri kali ya. Gua ada banyak, dia dapatnya segitu. Mungkin kalau gua Oh. dipikirin gitu begitu. Tapi pas gua udah di ini konyolnya gini Iya, kan ya. iya. Setelah gua alhamdulillah gitu udah di atas gitu ya kan, udah masuk TV kemana-mana, udah terkenal gitu. Gua ketemu lagi waktu itu Sama orang itu? Iya, dia langsung minta maaf ya. Minta. Gini. Sia. Ayo mana? Ayo nah, we gitunya. Bahkan teh mah sorry. bisa. Ya udah kata gua. Untung aja. Pemaaf gitu. Pemaaf gitu orangnya. Ya masih ada manusiawi lah. Iya. Iya. Kalau menurut Bang Tegar gitu nanggepin caci maki orang tuh ke Bang Tegar tuh gimana gitu Gue sih caranya? bodo amat ya mau kita gitu. Cuma kalau misalkan itu udah keterlaluan ya, Ya. itu gue langsung tindak lanjutin. Oh, Oh, gitu. iya. Iya, misalkan kan Bang Tegar ini udah viral nih, misalkan udah jadi bukan misalkan emang pernah gitu. Dulu kan pasti banyak yang hujat atau gimana, kedengar ke Bang. Gimana sih tanggapan Bang Tegar buat orang-orang yang suka ngehujat atau misalkan nggak suka sama Abang gitu? Ya, gue sih banyak banget ya, apalagi dekat tetangga-tetangga gitu ya kan. Di depannya baik, di belakang ngomongin gue yang nggak lah gitu, kayak Tegar nih ngamen lagi gini-gini. Ah, anak apa gitu ya. Iya, digituin gue pernah. Pasti pengamen apa sih Anak pengamen gini mampus selalu dibawa lagi sekarang gitu. Iya, habis gitu ya bodo amat, emang rugi buat lo. Emang iya kayak gitu. Habis gitu gue pikir pas sudah ketiga lagi gue bakalan tunjukin kalau gue tuh bisa bakalan naik lagi. Dan akhirnya setelah gue naik lagi, aduh dia malu banget, dia nggak mau ketemu gue lagi. Gue Pasti. Pasti kan. Ketika kita ngedon pasti banyak orang yang lebih Iya, senang, itu udah apalagi pasti. yang nggak suka ya sama kita lebih senang. Oke, mungkin itu keluh kesah dari seorang Tegar ya dulu. Jadi lagu yang dulu bukan sekarang itu emang bener-bener cuma dia nyampein lewat lagu ya guys ya. Dan ini BTW kita bakal nanya-nanya ke si tetehnya. Gak apa-apa kan? Gimana teh? Saya mau nanya. Kan tadi pertama kali teteh ketemu sama si Tegar tuh di lewat salah satu aplikasi ya. Tapi sebelumnya teteh udah tahu nggak, belum gitu Tegar yang sempat viral itu? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Tapi dulu pernah lihat. Iya. Karena kan viral banget. Iya. Cuman kalau untuk dia yang sekarang kan nggak tahu. Yang sekarang nggak Sama tahu. sekali nggak tahu. Dan Asli nggak bahkan tahu gitu. Sama sekali nggak tahu itu Tegar siapa, apa gitu ya kan. Terus dia nge-DM aku, followersnya emang dulu masih 99.000 kan. Followers kamu masih 99.000 loh, belum Ya? masuk. Iya, dulu pas pacaran. Dan dulu dia langsung nembak aku tolak 2 kali. Sempat ditolak. Karena Kita kan sama ditolak. karena cepetan lah orang baru kenal gitu ya. Oh iya. Kalau main gerusu-gerusu aja. Oh gitu. Langsung Akhirnya dia ini apa? guru gala gitu. Terus-terusan gitu kan. Akhirnya waktu itu emang aku kan udah jomblo lama gitu ya kan. Iya. Habis gitu kayak udahlah gitu jalanin aja, tapi aku pengen kamu ngomong langsung sih ke Bandung. Oh. Nyasar. Nyamperin ke Bandung. Iya, Yang handphonenya mati, nyasar ke hotel tuh. Aku kan ngekos kan dulu. Iya. Dia tuh mau kemana kan? Akhirnya aku ditemenin sama Bang Kiki waktu itu. Bang, antar yuk cari Tegar di mana? Aku bilang ternyata dia Ketemu pakai bawa apa? tas. Bawa tas Ransel. gitar Oh, kecil gitu. Gini-gini kasihan banget. Terus yang aku paling lucu apa Sorry, coba? dekat dulu. Gue bawa senjata. Bawa senjata. Apa? Bawa Gitar. senjata gitar biar dia Lulu. Kena gombal. Kena gombal biar Bener. lulu. begitulah dia. Tapi tahu gak sih? Tapi pernah ngegombalin belum? Pernah seperti gombalin sama Tegar belum? Gue sih orangnya nggak bisa Oh menggombalin. bisa, nggak bisa katanya, nggak tahu. Nggak bisa, sih. tapi kalau lewat lagu mah bisa. Nah, Iya. itu maksud gua. Tapi Ya. apa sih namanya yang aku lucunya gitu ya. Pas berangkat sama dia, ya aku langsung gini dong lihat dari atas sampai bawah gitu.
KTP mana? Aku bilang, sumpah aku tanya KTP langsung gak punya KTP, dia umur 16 tahun. Waktu itu aku 19 tahun umurnya, dia 16, makanya kayak aduh ya ampun gila ya, ngomong seumuran aku, tahu-tahunya masih. Terus gini deh, alasan teteh bisa mau jadi pacar Atika gimana sih? Iya. Karena dulu kan maksudnya jadi dulu. Iya. Akhirnya nyaman kan. Oh, Tuh. nyaman. Udah nyaman? Udah nyaman. Tapi waktu itu aku juga sebenarnya lagi di bawah, waktu belum nggak begitu naik lah. Iya. Tapi ada si job, dia sering ke Malaysia. Ya. Oh, gitu. Waktu pacaran sama aku sering ke Malaysia. Oh, gitu. Ngapain? Job ada kerjaan? Oh, gitu. Aku juga kan sibuk kerja. Amin. Pas pertama kali datang ke rumah enggak pas waktu nikah? Pas sebelum nikah maksudnya. Kan dia ngelamar. Pas ngelamar gitu. Sini ke Garut apa Iya, di Bandung? Di Bandung. Oh, di Bandung. Karena rumahnya aku jauh, jadi orang tua aku di Semarang. Iya. Aku di Bandung. Dia sama aku di Bandung kan, Iya. barengan habis gitu. Mamanya dia di Subang, jadi jauh-jauh lah gitu. Oh, gitu. Akhirnya lewat telepon mamanya sama umi aku, ya biasa ngobrol-ngobrol dan akhirnya ya. Setuju. Nah. Buat kasaran nih ngomong-ngomong gitu. Kenapa bisa hatinya tuh fix gitu? Ketegar. Iya. Ketegar. Sedangkan Bang Tegar gitu umurnya jauh lebih muda dari kasaran. Nah, Jadi masih berondong. Masih Iya, berondong. Merah, cicek. jadi apa ya? Aku nggak tahu sih hati aku tuh kayak. Jadi pas aku nikah pun dia tuh sering kontak aku, gitu, ya kan? Sering kontak, cuman aku kayak nggak. Ngerespon gitu. Soalnya kan aku Respon punya lebih, suami, dan aku menghargai peranan suami aku. Habis itu, karena aku juga nggak tahu pas pertama aku cerai, karena aku tuh ngekos lagi kan, ngekos. Mamahnya Tegar tiba-tiba kontak aku, Oh, gitu. kayak dia biasa lah nanyain kabar, terus nanyain gini-gini, terus dia bilang, Neng mau nggak jadi menantu mama tuh masih ngarep sih katanya sama Mama Tegar itu yang bilang kayak masih gitu. ada chatnya masih ngarep Tegar balikan sama Sarah katanya gitu. Terus aku kayak bukannya dekat sama ini Sanser ya, Sandrina kalau gitu. Enggak, aku nggak pernah jadian sama Sandrina kayak gitu. Kan dulu putus sama aku gara-gara itu kan, pengen deketin dia. Sempet jadi Pak Bodo bentar kan. Soalnya kan dia juga pernah collab sama dia. Dia juga artis lah, Iya. sama artis gitu. Ya pas gitu, akhirnya udah gitu, aku juga bilang ke mamanya, Tegar juga udah sering ngajak ketemu sih, cuman nggak jadi kenapa, katanya gitu. Ya karena akunya lagi sibuk kan, terus aku juga nggak berani keluar karena aku baru cerai. Aku nggak berani sebelum surat cerai turun, aku nggak berani keluar karena takut ada fitnah. Iya. Nah habis itu di awal-awal bulan kita ketemu sama dia awal bulan 2020. Langsung dia pas ketemu langsung ngomong itu yang aku cerita. Oh, tadi. Dan kenapa aku nge-fix ke dia? Ya aku kan aku kira kan bohongan yang tadi yang bercanda-bercanda tahunnya kan emang benar. Gitu. Jadi ya udah, dan hati aku pun juga ngeiyain aja gitu. Iya. Kebuka gitu langsung. Oh, ya kalau mungkin jodoh gitu. Jodohnya udah jalannya ke situ. Iya. Tapi perasaan Kak Sarah gimana? Seneng banget apa gimana sih? Pas apa? Ya pas benar-benar dilamar gitu, pengen benar-benar. Jadi kan perasaan Kak Sarah gimana sih pas benar-benar dilamar sama Tegar? Sebenarnya sih aku agak trauma juga ya karena Trauma. pernah gagal. Oh, iya. Kan pernah gagal. Trauma, terus aku bilang aku tuh gak pernah pacaran lagi setelah cerai itu. Setelah kejadian itu. Nggak pernah cerai gitu. Nggak pernah pacaran. Ada yang deketin juga kayak gimana gitu. Tapi pas sama Tegar hati aku tuh nggak tahu, tiba-tiba klop aja gitu loh. Nice. Ya itulah namanya cinta ya. Nah. Maksudnya kita nggak tahu ya, meski kita teman kan Bisa jadi- di beberapa tahun kemudian kan bisa jadi istri gitu kan. Gila, ternyata itu perjalanan apa? Perjalanan hidup. Iya, perjalanan hidup dari seorang Tegar. Rata-rata sih gitu ya, abang. Kalau memang jodohnya, tapi kelakuannya tuh pasti sama. Anehnya tuh di situ. Iya. Oke. Saya mau nanya terakhir nih Ada yang buat pertanyaan terakhir nih, katanya Bang. buat Kak Sarah sama Bang Tegar nih. Apa pesan Kak Sarah sama Bang Tegar buat pasangan yang cowoknya lebih muda di luar sana gitu? Karena kebanyakan seorang cewek tuh memilih pasangan yang lebih tua iya. gitu dari dia. Kalau aku ya. Ya. Gini ya, yang paling penting itu adalah sifat dan sikapnya aja. Nah. Banyak di luar sana yang umurnya itu
lebih tua, kayak mantan suamiku kan lebih tua juga. Iya. Iya. Tapi tidak memastikan bahwa dia itu udah dewasa. Iya. Jadi kadang ada juga yang umurnya kecil, masih kecil, tapi dia umurnya udah dewasa gitu. Kayak Tegar tuh menurut aku dewasa karena apa? Dari segi kalau ada masalah gitu ya, dia bisa solve masalah itu. Iya. Terus juga dia bisa cari uang sendiri. Dia ada rasa tanggung jawabnya. Nah. Terkadang kan kalau ada yang udah tua tapi mereka Pemikirannya, kalau Tegar tuh enggak kayak gitu. Oh, Jadi gitu. itu juga salah satu hal Alasan yang gitu. aku fix. Nah, gitu. Jadi salah satu alasan memilih gitu. Iya. Dan pesan-pesannya bagi kalian, kalau menurut aku pribadi yang Iya. yang apa sih yang di sini tuh poinnya aku lebih tua, Tegar lebih muda kan. Iya. Dan yang pasti berat lah bagi seorang istri kan. Iya. Menurut aku sih pesannya kalian tuh jangan terlalu menekankan suami kalian kalau misalkan kalian punya pasangan yang lebih muda gitu ya. Iya. Jangan terlalu menekankan dia tuh harus mengikuti kemauan kita. Nah. Gitu karena kan kita maksudnya pengalamannya lebih jauh kan Nice. dia gitu kan. Nah, kita ikutin aja alurnya. Pasti juga bakalan dewasa dengan seiring waktu. Tuh guys, dengar Apalagi guys. kalau udah punya anak. Itu pesan-pesan dari Kak Sarah ya buat pasangan yang beda umur gitu ya. Beda. Nah, menurut Kak Tegar, yang terakhir dari Kak Tegar. Ya. Kamu kan nikah sama aku yang lebih tua. Gitu. Nah, Ya. Gimana ya kalau gue pacaran sama yang seumuran gitu ya, Hmm. yang sama, karena mereka soalnya nggak memikir dewasa gitu. Gue tuh suka cewek yang berpikir dewasa, yang udah bisa nyari uang sendiri, terus yang udah bisa, apalagi dia tuh jago lah dalam apa namanya, Pembina rumah tangga gitu. bukan rumah juga di menggolongkan uang gitu. itu maksud gua Manajemen. Manajemen. uang, terus Pemanajemen. bisa usaha apa namanya tuh menghasilkan uang. Iya, jadi nggak boros gitu. Nggak boros, ya. Ya, tetap kita juga kadang-kadang suka boros. Ya kan itu juga kan Tergantung buat kita kebutuhan. gitu. Iya. Iya, bukan. Nah, tapi setelah gua udah punya anak gitu ya, Hmm. kita jarang banget boros. Karena Ya, pasti kan apa ke anak. sudah punya baby Iya. boy kan? Boy. Iya. Ya intinya gitu, gua suka apa namanya, lebih yang dewasa gitu, Oh. karena mereka udah berpikir dewasa gitu. Ya, memang dia bilang gua itu memang berpikir dewasa karena gua tahu gitu, Iya, iya. sering banget gitu main sama orang-orang yang dewasa. Jadi ya gua ambil apa hikmahnya aja sih. Iya. Gitu. Nah, ternyata Buat lebih pelajaran buat Nah. gua. ternyata Bang Tegar lebih memilih yang lebih dewasa. Sama saya juga lebih, tapi belum Belum Gimana kalau waktunya. gimana. Kalau saya mah, Yang dewasa apa yang SMP? kalau saya, Pecah bulan ini, pecah bulan. kalau saya pribadi ya, Yang mau aja. dalam hidup saya gitu, pasti yang dewasa. Oh, kenapa? Tapi umurnya Iya, umurnya Lebih dewasa gitu. lebih tua juga. Iya. Tapi gua kan coba bayangin kalau lu main sama anak kecil, lu mau main kelereng, nggak ngasihin duit. Iya. Enggak sih kan kalau kata orang dulu gini ya Bang ya, kalau kita nikah sama orang yang lebih tua dari kita, cewek misalkan kita muda ya, kita bisa di apa ini, bukan dibimbing, malahan kita kan sebagai suami harus membimbing seorang istri. Tapi itu sebaliknya. Iya, ketika kita nikah dengan seorang yang lebih tua dari kita, biasanya suka ngatur-ngatur gitu, soalnya kan Ngatur-ngatur. kita masih di bawah. Iya, karena Tapi kasaran nggak gitu. begitu gua nah, soalnya kenapa coba ya, mungkin di guanya itu ada yang salah Oh. atau apa. Kalau aku lebih ngatur ke pengeluaran sih. Nah, Soalnya gini, pasti. apa namanya, gua sih nerima karena itu positif Iya. gitu. Kalau negatif mah nggak bakalan. Gua bilang enggak. Aku galak gak sih? Emang dia galak, Tapi sayang. cepet baper, sayang, dia iya. Kadang-kadang kalau kita lagi marah-marahan ya, marah banget, tiba-tiba nanti ketawa-ketawa sendiri. Oh, Umur itu tidak membedakan ya, yang penting setia dan tulus. nah, Benar-benar Gitu bener kan? banget guys. Oke, semoga ini dia contoh buat kalian yang lagi pasangan beda umur. Kalian harus bisa dengerin barusan apa yang dikatain sama Bang Tegar sama Teh Sarah. Jadi umur tidak bisa membedakan meski istrinya lebih tua. Yang penting apa tadi kata Teh? Setia dan tulus. Nah, setia dan tulus. Oke, mungkin videonya segitu dulu karena ini malu ya kita bikin videonya di HP orang ya. Dadakan lagi. Di Mahkota Jepang HP kalian bisa, yang orang Garut kalian bisa langsung nongkrong ke sini Jalan Bayongbong nomor sekian-sekian, nggak tahu lah, ntar ditulis aja. Oke.
Oke, makasih Bang Tegar Teh Oke, Sarah thank untuk you. waktunya ya. Thank you. Ini video pertama kita ketemu dan ini ngedadak banget ya. Ngedadak. Ya ini dadakan banget, ini beneran kayak Iya. dadakan banget gitu. Jadi sorry juga kalau misalkan ada kata atau pembahasan yang agak kurang jelas, soalnya ini ya kita apalagi banyak suara-suara yang masuk, sorry banget karena ini ngedadak, terus ini bukan Tanpa studio planning lah ya. Nah, Tanpa gitu. Kita lagi nongkrong, terus dia juga lagi nongkrong. Iya. Tahu kita saling kenal ya kan? Iya. Akhirnya kita bikin konten nih, mumpung ada kesempatan ketemu. Iya. Gitu. Nah, gitu. Mungkin next time lebih di planning. Ya, Ya. pokoknya ntar tungguin video-video gue sama Bang Tegar sama Teh Sarah, ntar kita bakal bikin video-video keseruan, oke? Alright. Oke nih, mungkin videonya segitu dulu. Thank you yang udah nonton sampai akhir, semoga menjadi motivasi dan mungkin segitu dulu. Ya oke guys, sekian videonya dari kami. Jangan lupa follow Instagram Oh iya, Bang Tegar dan Kak Sarah. Dan Nanti bakal ini? dikasih linknya di deskripsi. Ya, Oh, nanti iya. dikasih linknya di Nah, deskripsi. oh, Dan sa- jangan lupa subscribe. subscribe Oke, jadi YouTube siapa? Kang Moto, oke. Oke, jadi sebelum kita penutupan, oke, jadi sebelum kita penutupan, kalian jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa follow juga Instagram gue, Hello Hair, dan jangan udah banyak Bang Tegar udah banyak. banyak. Sarah juga, jangan usah. Dia udah banyak sekali. Oke, Nah. oke mungkin video segitu. Thank you ya udah nonton sampai akhir. Bye. Bye. See you next video. Bye.